Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Sampit TV dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesempatan untuk menikmati bulan suci Ramadan di hari yang ke-11 ini dan berjumpa kembali dengan kami dalam kajian program Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur bekerja sama dengan Sampit Televisi. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, handai tolan, hingga kepada kita umatnya ila yaumil akhir. Pemirsa Sampit TV dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Sri Gayatri dalam kajian Ramadan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan bekerja sama tentunya dengan Sampit Televisi. Dan pada kajian hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-11 dan episode kita yang ke-10. Dan tentunya kami tetap akan memberikan kajian-kajian yang berbeda namun penuh makna dan keberkahan selama di bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, Ramadan bulan penuh berkah, Ramadan bulan penuh ampunan. Dan bulan Ramadan adalah bulan mulia di mana kitab suci Al-Quran diturunkan. Baiklah pemirsa, 1 jam ke depan saya Sri Gayatri akan menemani pemirsa Sampit TV dan juga pemirsa yang berada di Bukit Tinggi, Aceh, Palembang, Lampung, Sukabumi, kemudian juga pemirsa yang ada di Purwokerto, Malang, Situbondo, dan Manado, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, kita akan segera masuk pada segmen 1. Kita akan mendengarkan kajian dari narasumber kita yang tentunya tak asing lagi. Baik pemirsa, pada pagi hari ini saya sudah ditemani oleh seorang ustadz. Beliau adalah Ustadz Ahmad Rizani dan beliau adalah anggota dari pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan juga seorang pengasuh Majelis Taklim Al-Badawi di Kelurahan Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan beliau akan menyampaikan materi yang tidak kalah dengan materi yang sebelumnya, yaitu beliau akan menyampaikan tema mengetuk pintu surga dengan ridho orang tua. Baiklah pemirsa, mari kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita udah 10 kedua ya Ustadz. 10 hari. Ya, sudah 10 hari. Hari ini kita insya Allah masuk 11 ya Ustadz. Mudahan lancar puasa kita ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, pastinya pemirsa sudah tidak mau tahu aja nih gimana cara kita mengetuk pintu ini, berarti belum bisa masuk nih Ustadz. Syaratnya apa saja pemirsa? Nah, mari kita saksikan dan kita simak apa saja yang bisa keberkahan di bulan Ramadan ini kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bagaimana kita mengetuk pintu surga dengan ridho orang tua. Disilahkan Ustadz. Terima kasih kepada Ibu yang memberikan waktu kepada saya untuk insya Allah menyampaikan sedikit tentang ridho orang tua kepada anaknya, yang mana dengan sebab ridho orang tua itu pintu surga akan terketuk dan mudah-mudahan terbuka untuk anak tersebut. Amin ya rabbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah pula keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya ila yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sampit TV di mana saja berada, baik yang berada di Sumatera, yang berada di Pulau Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan di mana saja yang bisa menyaksikan daripada live siraman rohani di pagi hari di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu di dalam rahmat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sampit TV rahimakumullah, berbicara tentang ridhonya orang tua. Di dalam pandangan Islam, orang tua sangatlah penting untuk dihormati dan juga dimuliakan. Sehingga di antara jalan, di antara cara untuk kita bisa masuk ke dalam surga itu adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua kita. Apabila anak itu sudah berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang soleh, tentunya akan membuat bangga orang tua, akan membuat senang orang tua, bahagia orang tua, sehingga disebutlah kedua orang tuanya menjadi ridha kepadanya. Dengan sebab ridhonya orang tua, maka otomatis insya Allah Allah pun akan ridha. Dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, otomatis pintu surga akan terbuka. Sebagaimana tema kita di pagi hari ini, Masya Allah luar biasa, mengetuk pintu surga dengan ridhonya orang tua. Masya Allah. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Artinya, ridha Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Dan murkanya Allah pun terletak pada kemurkaan kedua orang tua atau ibu dan bapak. Masya Allah, hadis ini sangat luar biasa. Rasulullah memotivasi kita selaku umatnya untuk selalu bisa berbakti kepada kedua orang tua dan jangan sampai menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk berbakti kepada kedua orang tua ini mulai sejak daripada kecilnya seorang anak. Jadi kepada orang tua pun kalau mau berharap anaknya itu bakti kepada mereka, mereka pun juga harus memperhatikan pendidikan-pendidikan yang mengarah kepada baktinya seorang anak kepada mereka selaku orang tua. Dari kecil sudah dibimbing, dari kecil sudah dididik untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan bukan hanya itu, dibimbing pula untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contohnya, mulai dari umur 7 tahun sudah disuruhlah mereka untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Jadi 7 tahun itu mulai kewajiban orang tua untuk menyuruh anaknya selalu mengerjakan sholat. Ketika umur anak 10 tahun, maka orang tua berkewajiban terus untuk menyuruh, dan bahkan apabila mereka tidak mau sholat 5 waktu, maka disuruh untuk memukul akan anak tersebut. Cuman pukulannya dengan pukulan yang tidak menyakiti batang tubuh anak tersebut. Maksudnya pukulan pelajaran saja kepada mereka supaya mereka mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena apabila anak itu sholatnya bagus, betul, benar, baik, itu rukun qaulinya atau perkataan, baik rukun fi'linya, perbuatan, ataupun qalbinya bagus, maka Allah jamin di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu akan menjadi alat pencegah bagi orang yang mengerjakannya untuk memperbuat perbuatan keji dan mungkar. Artinya, di antara perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, yaitu durhaka kepada orang tua. Dengan salat, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang berbakti, anak yang bagus perilakunya kepada kedua orang tuanya. Kira-kira ini dulu Ibu untuk penyampaian season pertama. Baik pemirsa Sampai Televisi, nah demikian sudah kita dengarkan dan kita simak kajian dari Bapak Ustadz Ahmad Rizani tentang bagaimana sih cara kita untuk mengetuk pintu surga dengan menggapai ridhonya orang tua. Karena ridhonya Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak juga pada murkanya orang tua. Begitu hebatnya kedudukan orang tua, apalagi seorang ibu ya Ustadz ya. Iya. Nah, ini kan bulan Ramadan nih Ustadz. Nih, gimana caranya? Ini kan pendidikan itu sejak kecil nih, anak-anak kecil, dan memang agak sulit ya Ustadz ya, mendidik berpuasa ini Ustadz. Itu kan tergantung orang tua juga Ustadz. Bagaimana misalnya, kan agak susah ya, anak-anak kita kan memang belum wajib, tapi memang orang tua itu harus memiliki cara tersendiri. Nah, cara itu gimana Ustadz kalau di dalam Islam? Cara kita agar mendidik anak-anak yang mengenal dulu kan Ustadz, ketika umur berapa mereka sudah wajib untuk berpuasa. Dalam tindakan orang tua yang mendidik anaknya agar menjadi anak yang berbakti itu Ustaz. Tentunya dari kita dulu ya Ustaz, orang tua dulu ya. Iya. Untuk memberikan contoh, memberikan gambaran kepada seorang anak, itu memang yang paling bagus bukan hanya dari perkataan, akan tetapi dari perbuatan kedua orang tua. Karena ada kata-kata menyebutkan bahwasanya al-hal afdalu min lisan. Perbuatan itu lebih afdal daripada perkataan. Misal, nak, besok kita puasa. Lalu anaknya puasa. Ternyata siangnya bapaknya, ayahnya nggak puasa. Kan dia lihat, kok ayah nih nyuruh kita untuk puasa, beliau saja nggak puasa. Nah, padahal contohnya orang tuanya. Contohnya orang tua. Misal, nak, kamu harus berbakti kepada kedua orang tuamu. Misal, ternyata dia kepada kakeknya atau neneknya
nggak Masa bakti bodoh, juga, iya, masa betul. bodoh juga. Jarang didatangi. Iya, jarang diziarahin. Bulan Ramadan yang seharusnya diperhatiin bagaimana keuangan mereka, Iya. nggak ditransfer uang, umpama nggak dikirimin, ditelepon jarang. Iya, betul. Apalagi sekarang kan sudah ada video call dan Iya. lain sebagainya. Walaupun di masa pandemi seperti ini kan Masih bisa cara, ya, iya, masih bisa cara. Dan itu dilihat anak-anak kita. Ya, betul. Ini ibu ayah sering hubungin kedua orang tua ketimbang hubungin yang lain-lain, Iya. misal. Jadi contohnya itu dari diri kita sendiri, dilihat oleh anak-anak kita Dan akan ditiru, dan ya, akan ditiru insya Allah. Contoh, kamu sholat masjid, Iya. dia lihat bapak aku nggak ke masjid, bapak kan tua. umpama bapak Jadi kan nanti tua. pikiran anak itu ketika tua nggak usah ke masjid ya Ustadz ya. Iya. Karena melihat orang tuanya. Dan bahkan Betul. dia melihat kan orang tuanya nggak pernah, jarang-jarang ke masjid nih, atau nggak pernah ke masjid, masa nyuruh-nyuruh kita. Iya, betul. Itu jadi memang contoh-contoh itu dimulai daripada diri kita. Iya. Kalau diri kita mencontohkan yang baik kepada anak, insya Allah pun berbuah akan baik kepada perilaku anak tersebut. Ya. Pemirsa, semakin menarik saja obrolan kita pada pagi hari ini. Banyak sekali orang-orang tua di rumah pasti menyaksikan ini, dan kita akan mendapatkan kiat-kiat bagaimana membangun pendidikan di dalam keluarga agar nantinya kita tidak hanya bisa menuntut anak kita untuk berbakti, namun mereka juga harus kita didik sebagai contoh pertama bagi anak kita di rumah. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Sampi Televisi, Bersatu untuk Maju. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah telah tiba. Mari tekun ibadah di bulan puasa ini. Marhaban ya Ramadan. Saya Enokren Katopo, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Tengah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan kepada seluruh umat muslim Kalimantan Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Haji Sarifuddin Al-Banjari dengan ini mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan rahmat, ampunan, serta berkah hidup di dunia maupun di akhirat. Dan saya juga berharap kepada saudara-saudaraku, kaum muslimin, kaum muslimat yang menjalankan ibadah puasa, yang menjalankan ibadah tarawih, yang menjalankan ibadah tadarus, dan yang lain-lainnya dalam melaksanakan ibadah, harap mempergunakan protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan sering mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan demikian kita semua terhindar daripada virus-virus, terutama virus corona dan yang lain-lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Program ini tayang setiap hari selama bulan Ramadan pukul 02.00 sampai dengan 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Sampi Televisi, bersatu untuk maju di bulan suci Ramadan. Baik pemirsa, Sampi Televisi masih bersama kami dalam program Kajian Ramadan kerjasama Sampi Televisi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kota Waringin Timur. Kita akan kembali menyimak apa sih sebenarnya, bagaimana dan apa saja yang akan kita lakukan ketika kita ingin sekali memiliki anak yang berbakti kepada orang tua, bukan anak yang durhaka kepada orang tua. Tentunya kata Ustadz tadi tergantung kepada kita sebagai contoh. Orang tua lah contoh utama anak ketika dia berada di rumah. Baik pemirsa, kita lanjutkan saja kajian kita pagi hari ini, dan waktu kita simak bersama Ustadz Ahmad Rizani. Silakan Ustadz dilanjut Ustadz, bagaimana cara kita agar pintu surga itu terbuka buat anak-anak kita. Baik, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ibu. Kembali kita melanjutkan kiat-kiat untuk menjadikan anak kita sebagai anak yang berbakti, sehingga ridha Allah pun menyertai mereka. Berbicara tentang baktinya anak kepada orang tua, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, "Au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya akan berbaktilah kepada kalian akan anak-anak kalian. Ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi lagi kepada kita selaku umat beliau, bahwasanya kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, itu dimulai dari kita pun berbakti dulu kepada kedua orang tua kita. Karena apa, kata peribahasa orang-orang dulu, hukum karma, Ibu. Ya. Hukum karma. Anak bakti hukum karma daripada karena kita bakti kepada kedua orang tua. Ya. Anak durhaka itu pun hukum karma, kata orang-orang dulu. Dari karena seseorang itu pun durhaka kepada kedua orang tua mereka. Maka dari itu Rasulullah di dalam hadis ini sangat menekankan untuk kita pun berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kita berharap, berdoa untuk bisa menjadikan anak kita pun berbakti kepada kita selaku orang tua. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana supaya mendapatkan anak yang soleh, dan cara memberikan pendidikan dari kecil kepada anak tersebut supaya mereka berbakti dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan ini nanti mungkin di season berikut sangat berhubungan pula kepada sang ibu. Kenapa? Karena sang ibu adalah madrasah pertama di dalam rumah tangga. Ya. Karena yang banyak ngurusi anak itu ibu, yang banyak mendidik anak ibu, yang lebih dekat ibu, yang lebih dekat ibu, yang lebih cerewet Ustadz. Tinggi. Kalau nggak cerewet bukan ibu ya Ustadz ya. Makanya, dia pengen yang terbaik buat makanya anaknya. kalau ibu suka marah-marah, anaknya pun bisa menjangkit, bisa marah-marah juga. Karena lihat ibunya marah, dia juga bisa marah. Iya, melihat ibunya pemurah,
anaknya pun Iya. insya Allah pemurah. Melihat ibunya ramah, insya Allah anaknya pun meniru akan kelakuan ibunya. Iya. Karena sudah disebutkan Rasulullah, ibu itu adalah madrasatul ula fil bait, atau kama qala Nabi, bahwasanya madrasah pertama, pendidikan yang utama itu adalah dari ibu. Dari tadi. ibu, iya. Walaupun kita juga memilihkan pendidikan yang terbaik yang membuat anak itu bisa beradab, berakhlak, bakti kepada kedua orang tuanya. Pilihkanlah sekolah-sekolah mereka yang mana di sana ditanamkan akhlak budi pekerti, adab untuk menjadikan anak itu bakti kepada kedua orang tua, taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa, hari ini luar biasa ya. Di bulan suci ini, di hari yang ke-11, ini hari yang 10 kedua ya Ustadz ya. Iya. Ya, 10 kedua kita akan mendapatkan keberkahan, dan ini juga sebagai orang tua tugas kita sangat berat. Dimana kita juga harus mendidik putra-putri kita agar kelak nantinya ketika kita sudah masa tua ya Ustadz, kembali seperti anak kecil lagi ya Ustadz, tidak bisa sekuat sekarang, tapi kita ingin anak kita peduli ya Ustadz. Iya. Ingin anak kita merawat kita, memperhatikan kita. Iya. Tapi itu tidak akan bisa seimbang ketika orang tua pun tidak bisa memperhatikan anaknya karena kesibukan. Sibuk sendiri ya Ustadz. Sibuk dengan HP. Saya sering dengar Ustadz, didiklah anakmu sesuai zamannya. Kalau dulu mungkin saya sama Ustadz sama pendidikannya. Kalau dulu kalau nggak sholat pakai dipukul, masih diancam orang tua. Kita nurut Ustadz kalau dulu. Kalau sekarang, kalau cuman hanya kita ngomong saja tanpa kita berikan contoh, mungkin mereka bisa lepas dari itu. Tapi karena ini perkembangan zamannya Ustadz, banyak sekali keluhan, susah sekali Ustadz sekarang. Bagaimana Ustadz untuk kita menekan agar perkembangan zaman ini kan sangat pesat sekali dan bahkan menyusahkan sekarang. Banyak keluhan orang tua, susahnya disuruh sholat, susahnya disuruh puasa. Padahal waktu kita kecil tuh beda pola cara pengasuhan nih Ustaz. Gimana caranya Ustaz? Masya Allah, luar biasa. Memang zaman berbeda-beda. Iya. Zaman dulu dan sekarang berbeda. Berbeda. Cuman kalau kiat-kiat di dalam Islam itu yang kadang kita terlupakan. Iya. Kadang terlupakan. Betul. Yang dari kecil, dari baru lahir, bagaimana adab-adab di dalam agama kita. Iya. Untuk menjadikan anak itu berbakti dan soleh-solehah, itu kadang yang terlupakan kita. Betul. Kadang terlupakan. Ya, di antaranya ibu. Di dalam sebuah kitab disebutkan supaya anak itu menjadi anak yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya terhindar dia daripada sesuatu yang menyebabkan perzinahan. Jadi anak ini akan terhindar daripada zina, perbuatan zina, atau kita luaskan saja kata-katanya, pergaulan bebas. Iya. Walaupun dia tidak berzina, tapi gaulannya bebas. Misal dia bergaul secara bebas seperti orang suami istri, padahal bukan suami istri. Nah itu di dalam sebuah kitab disebutkan ada dua surah yang mana fadilat dua surah ini Allah jadikan itu bisa menjadi benteng untuk anak ke depannya supaya dia tidak terpengaruh dengan pergaulan bebas tersebut. Nah, bisa ibu catat. Yang pertama itu mulai dari bayi sering-sering dibacakan di telinga kanan anak tersebut dengan bacaan surah Al-Ikhlas. Berapa kali Ustaz? Sering-sering aja, nggak ada batasannya. Karena mulai dari lahir sering saja, jadi diseringkan saja.
atau berapa nggak ada Pokoknya setiap aturan. hari itu Setiap harus hari ada. jadi setiap hari pagi misal siang atau malam. Pokoknya kalau ingat dibaca. Itu dibacakan di sebelah telinga kanan. anak. Berarti ibu dan ayah, antara ibu dan ayah ya Ustaz. Iya, ibu dan ayah khususnya. Yang lain nih kakeknya mungkin siapa saja. Boleh. Boleh. Yang kedua, dia kan berlawanan nih. Ada telinga kanan, ada telinga kiri. Iya. Nah, lalu di telinga kirinya itu dibacakan surah Al-Qadr. Al-Qadr. Di telinga kiri. Jadi kanan Al-Ikhlas, kirinya Al-Qadr. Sesering mungkin. Kan sering megang anak nih Iya, ya Ustaz ya. mungkin. Sambil nimang kan lagunya atau bacaannya mending baca ini Mending ya Ustaz. baca itu. Agar menghindarkan anak Iya, itu ketika dewasa. Iya, itu satu benteng untuk anak supaya anak tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan zaman sekarang atau yang disebut dengan pergaulan bebas. Nah, itu satu. Kalau seandainya Ustadz ini kan sejak bayi nih, tapi pemirsa taunya udah besar nih Ustadz, masih bisa nggak ini dibisikkan ke anak? Bisa aja. Oh bisa. Nah pemirsa masih bisa, nggak ada kata terlambat. Nggak ada. Karena ini kan bacaan. Iya iya. Jadi bacaan karena taunya baru sekarang, mungkin bisa dipraktikkan dari sekarang. Walaupun anaknya sudah dewasa, kesulitan nih, anaknya suka jalan terus misalnya Ustadz. Iya. Ini mereka sering nongkrong aja, dibilangi susah, pulangnya malam. Ya, apalagi Masih mereka bisa, tidur kan. Ya. Itu tidur misal didekatin telinga kanannya bacain, didekatin telinga kirinya bacain, perlahan-lahan lah. Itu satu. Tidak ada kata terlambat ya Ustaz. Bapaknya pun kalau andai nakal bacain aja juga. Istrinya berarti. Berarti bisa ya Ustaz ya, betul. Ya. Nah, Ibu ini tidak hanya untuk anak ternyata bisa. Karena mencegah ya Ustaz, untuk membentengi supaya tidak terpengaruh pergaulan bebas. Iya. Itu satu, Bu. Ini waktunya sudah sampai? Belum, masih ada bisa satu lagi. Ada kita tambah lagi. Supaya anak menjadi cerdas, pintar, dan bukan hanya cerdas dan pintar, tapi yang kita harapkan berbakti tadi kan, dan suka kepada kebaikan-kebaikan. Nah, ini juga dari kecil, Ibu, juga dari kecil. Sudah pendidikan dari kita. Maksudnya ini adalah sesuatu yang penting dari kita untuk mereka. Karena mereka kan belum bisa dididik lagi. Iya, betul. Mereka kan belum paham kita ngomong, belum paham. Paling dia mau kalau mau makan lapar nangis. Kalau haus nangis. Dia taunya itu kan. Ini salah satu dari kita untuk kiat-kiat kita ke depan, anak ini akan mudah dibimbing, mudah dididik, mudah disuruh sholat, mudah disuruh puasa. Jangan bingung sendiri ya Ustadz ketika anaknya nakal. Kamu nih anak siapa? Lupa itu anak siapa. Padahal kitanya mungkin kurang mengaji tentang adab-adab di masa dia kecil. Mendidik anak mulai dari kecil untuk menjadi anak yang berbakti atau yang soleh dan solehah tadi. Ini yang kedua. Tips yang kedua, di dalam sebuah kitab kita juga di dalam Islam disebutkan anak itu supaya jadi anak yang pintar, anak yang cerdas dan mudah diajak untuk kebaikan-kebaikan, yaitu dengan dibacakan di dada anak tersebut surah Al-Insyirah. Iya, di dadanya ya Ustadz ya. Di dadanya. Ibu mungkin ingat surah Al-Insyirah ini apa, Ibu? Insyirah. Boleh lah Ustadz yang baca. Bacanya Ibu mungkin sering, tapi nama surahnya lupa. Iya, betul. Ini surah sesudah surah Ad-Duha. Sesudah surah Ad-Duha itu ada surah Al-Insyirah yang mana kita biasanya nyebutnya surah Alam Nashrah Laka. Jadi ulun bacakan saja ya Bu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Ini kan kita bicara tadi tentang surah-surah. Iya. Ini kan berkaitan dengan Al-Quran. Jadi kalaunya mau sesuatu itu insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga perlulah kita perbaiki bagaimana bacaan-bacaan kita. Karena bahasa Arab ini beda dengan bahasa kita, Ibu. Iya, betul-betul. Beda sedikit bunyinya, lalu bedalah artinya. Makhrajul hurufnya. Ya, makhrajul hurufnya beda, maka bedalah artinya. Baik pemirsa, senang sekali rasanya mendengar Ustadz membacakan surah tadi ya. Ibu-ibu, nih kita sebagai orang tua, madrasah yang paling utama bagi anak-anak kita, ayo ngaji yang bagus, paling tidak betul mengajinya. Tidak usahlah kita seperti qori-qoriah ya. Yang pasti tajwid kita betulkan, karena nanti anak-anak kita akan lebih banyak mendengarkan seorang ibu. Contohnya tadi beberapa surah yang harus kita bacakan sejak bayi loh, sejak mereka masih usia dini, masih baru lahir, kita yang akan menjadi contohnya. Baik pemirsa, kita akan kembali pada segmen 3, tetap bersama kami di Sampit Televisi Bersatu untuk Maju. Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan atas nama pribadi serta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah 2021 Miladiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsudin, SPDI, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita diijabah, diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa memperoleh predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan kondisi daerah kita Kota Waringin Timur masih dalam suasana COVID-19 dan masih banyak saudara-saudara kita yang terindikasi positif. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan mendapat rahmat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua memohon kepada Allah, semoga wabah corona ini segera berakhir, tidak ada lagi di daerah kita, tidak ada lagi di negara kita tercinta Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita, menyelamatkan kita dari berbagai macam bala, bencana, musibah, baik yang menimpa diri kita, menimpa rumah tangga kita, menimpa keluarga kita, menimpa kampung halaman kita, bahkan menimpa bangsa dan negara kita tercinta Indonesia ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pengurus DPD Aspepurin Kabupaten Kota Waringin Timur mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sampit TV, di mana saja Anda berada, baik yang di Padang, di Bukit Tinggi, kemudian juga ada Aceh, Palembang, Lampung, Sukabumi, Purwokerto, dan Malang, tak lupa Situbondo dan Manado. Masih menyaksikan kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur yang hari ini menyampaikan tentang bagaimana menggapai ridhonya orang tua. Dan ada kiat-kiat yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rijani tadi, tapi masih ada lagi satu kiat yang akan beliau sampaikan. Sangat mudah sekali buat kita sebagai orang tua untuk melaksanakannya, asalkan tidak dengan penyakit kita lah, itu malas. Tapi pemirsa, saya yakin yang nonton live bersama kami di Sampi Televisi ini pastinya sangat senang sekali hari ini, karena ini sangat berkenaan dengan kita agar keberkahan Ramadan itu terus bersama kita hingga di akhir Ramadan, dan tentunya setelah Ramadan kita akan terus melaksanakan yang terbaik buat diri, keluarga, dan masyarakat. Baiklah pemirsa, mari kita dengarkan tips berikutnya dari Ustadz kita hari ini. Silakan Pak Ustadz, tips berikutnya tadi. Masih ada satu lagi Ustadz. Terima kasih kesempatan yang diberikan kembali kepada saya untuk bisa menyampaikan kiat-kiat supaya anak berbakti dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Tadi sudah dua kita sampaikan. Yang pertama, dua surah yang mana dibacakan telinga kanan dan kiri. Itu fadilatnya untuk mencegah, membentengi anak-anak kita daripada perbuatan zina atau yang disebut dengan perbuatan bebas. Yang kedua, kita kan juga ingin anak kita itu menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, dan mudah diajak kepada kebaikan-kebaikan, yaitu dengan membacakan surah Al-Insyirah di dada anak tersebut. Nah, yang ketiga, ini kiat-kiat yang ketiga adalah dengan menggundul. Sama ya Bu, bahasa Indonesia menggundul. Sama aja Pak, gundul-gundul pacul. Gundul pacul celelengan. Iya. Yaitu dengan menggundul kepalanya. Nah, di setiap hari Rabu, Ibu, sebanyak 40 kali hari Rabu. Atau 40. Sama dengan 10 bulan kurang lebih. Jadi setiap hari Rabu digundul anak itu. Setiap hari Rabu digundul. Gitu. Cuman bukan hanya gundul, Bu. Yang mahal tuh bacaannya. Saya kasih enggak ya hari ya ini? Harus dong ya pemirsa ya, biar kita semua makin semangat memberikan pendidikan yang terbaik. Kenapa Ustadz digundul 40 kali itu Ustadz? Nah, itu sudah tercantum di dalam kitab. Nah, cuma tadi yang penting cara kita kiatnya tadi. Yang penting tadi adalah bacaannya. Ketika menggundul. Iya. Ketika menggundul itu ada bacaan. Bacaannya yaitu surah Al-Insyirah juga. Al-Insyirah diteruskan dengan sholawat. Iya. Al-Insyirah dengan sholawat. Minimal 3 kali. Kalau sudah selesai. Tapi kalaunya belum selesai sebanyak-banyaknya. Iya, baik Ustadz, kita potong dulu. Kita ada terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa? Dengan Tini dari Palangkaraya. Oke, silahkan. Apa yang mau ditanyakan dengan Pak Ustadz kita pada pagi hari ini? Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Ibu. Jadi gini, kan ayah saya itu seorang mualaf ketika jadi mualaf waktu nikah dengan ibu saya. Nah, tapi ayah saya ini nggak melakukan kewajibannya sebagai seorang Islam, seorang Muslim. Nah, saya mau nanya, gimana caranya mengajak ayah saya beribadah? Karena dulu tuh saya pernah nanya, ayolah Pak kita sholat gitu kan. Terus jawabannya tuh gini, nanti tunggu naik haji katanya. Nah, itu bingung gitu gimana caranya saya tuh menyampaikan tapi nggak menyinggung perasaan ayah saya gitu. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Bisa ketangkap nggak nih tadi? Suaranya Kurang jelas kurang ya. jelas ya, Ibu. Halo, masih ada di sana nggak mbaknya nih? Kurang jelas, kurang nyaring ya. Iya, kurang nyaring. Ini apa dari studio kita apa dari sana? Dari Ibu dari mana tadi Ibu? Iya, memang kurang jelas sih. Baik pemirsa, kita akan jawab nanti. Kita masih teruskan dulu nih. Tadi tentang bagaimana kiat untuk menjadikan anak cerdas tadi Ustadz, menggundulnya tadi Ustadz. Nah, ini fadilatnya Ibu luar biasa. Dan ini mujarab. Di kitab itu kan biasanya mujarab. Mujarabnya sering dicoba dan belum dikabulkan Allah Subhanahu wa Ustadz masih ada ternyata Ustadz. ta'ala. Halo. Boleh diulang pertanyaannya? Halo, Assalamualaikum. Oh, bukan. Boleh, baik. Bukan orangnya ternyata. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, dengan Ibu siapa ya? Ini dari Sarifah Pohan. Oh iya, silahkan Bu. Di Medan, Pak Ustadz. Dari Medan, Pak Ustadz. Dari Medan. Dari Medan Ibu. Gimana kabar durian Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, silahkan Ibu. Langsung aja Pak Ustadz mau tanya. Kebetulan kami 3 bersaudara sudah sejak lama hidup terpisah dengan ibu. Ibu saya itu masih hidup, tapi beliau itu tidak pernah kontak dengan kami. Tapi kami tahu beliau ada di mana. Sejak kecil karena kami ditinggalkan beliau, perasaan sayang tidak ada Pak Ustadz. Rasa kangen juga tidak ada. Tapi lambat laun terkadang saya merasa kenapa tidak bisa sedekat dengan orang-orang atau kawan-kawan kami yang punya ibu ataupun orang tuanya sudah tidak ada, tapi mereka masih bisa mendoakan, masih bisa punya rasa kangen dengan ibu. Lain hal dengan kami. Bagaimana ya Pak Ustadz caranya supaya saya bisa minimal merangkul ibu, karena beliau sudah usianya lanjut. Saat ini beliau tinggalnya dengan keponakan yang ada di suatu daerah. Tapi kami anak-anaknya tahu beliau ada di mana. Pertanyaannya, kenapa di hati anak-anaknya tidak pernah ada rasa kangen ataupun rasa ingin jumpa, ingin bercengkerama, ingin bersenda gurau seperti yang lainnya. Mohon bimbingan dan pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Pertanyaannya kurang lebih tadi begini ya. Gimana cara kami ini selaku anaknya bisa timbul rasa kasih sayang, rasa cinta kepada orang tua yang begitu lama sudah terpisah daripada anak-anak. Karena tidak pernah berdekatan Ustaz, sehingga tidak ada rasa kangen apa. Tapi setelah sekarang kepengennya mereka bisa bercengkerama seperti yang lain ya Ustaz. Udah muncul kan rasa iri kita kan. Ibu dari Medan, alhamdulillah mungkin di pagi hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala walaupun lewat live Sampit TV ini. Luar biasa Sampit TV. Masya Allah Sampit TV memfasilitasi kita dari berbagai macam daerah untuk bisa silaturahmi di dalam kebaikan-kebaikan. Semoga semakin maju Sampit TV di dalam dakwah agama Islam. Amin. Gini Bu, timbul rasa iri dengan teman-teman, dengan kawan-kawan, itu adalah sesuatu permulaan yang baik. Hidayah, termasuk hidayah. Termasuk hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena lama banget tidak merasakan itu. Tidak merasakan itu. Mungkin juga sakit hati ya Ustadz. Mungkin karena sakit hati, mungkin karena ditinggalkan dari kecil, tidak diperhatikan, sehingga rasa sayang, rasa kasih terhadap orang tua itu sudah hilang. Dan alhamdulillah di akhir-akhir ini sudah mulai timbul. Mulai timbul. Dan ini memang harus dipertahankan Ibu. Dipertahankan terus, simak terus bagaimana kajian-kajian yang membuat kita semakin cinta kepada kedua orang tua. Karena ini adalah kesempatan yang luar biasa. Karena orang tua ada yang masih hidup. Betapa banyak mereka kawan-kawan kita yang sudah meninggal kedua orang tuanya. Rugi. Dan ketika sudah meninggal orang tua, disitulah baru terasa betapa dulunya tidak berbakti kepada orang tua. Biasanya nyesal tuh dudian Bu. Menyesal di belakang. Tapi tak ada guna Ustadz. Udah nggak ketemu. Jadi nyesal tuh biasanya dudian. Yang duluan itu Bu orang yang membajak aja biasanya. Orang di belakang sapi. Membajak ya. Jadi ini rasa pertahankan dan cobalah untuk berhubungan, berkomunikasi dengan ibu, karena ibu kan sama ibunya tahu aja di mana beliau berada, ada di wilayah, dan bahkan mungkin kedepannya datangilah ibu tadi, ngalahlah kita untuk silaturahmi kepada beliau agar mendapat ridho tadi ya Ustadz. Karena ini ada sebuah hadis Bu lagi belum kita sampaikan tadi. Ada sebuah hadis, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Jadi ibu tuh sangat penting, ibu sangat mulia. Ayo kita yang ngalah, kita timbulkan rasa cinta, rasa kasih kepada mereka, rasa bahagia ketika bertemu mereka, rasa bahagia ketika melayani mereka. Dan beruntunglah orang-orang yang masih ada kedua orang tuanya, bahkan ibunya masih apalagi ada. Ibunya nih Ustadz, apalagi yang masih ibunya ada. Mas, ayo Bu, cepet datangin. Cepat Bu ini sebelum tanggal 6. Terlambat. Berarti Allah sayang dengan kita ya Ustadz. Insya Allah luar biasa. Baik Ustadz, ada lagi pertanyaan yang dikirim melalui WA dari nomor yang sudah kami cantumkan pemirsa. Ini Ustadz, gimana caranya mengajak ayah untuk beribadah karena ayahnya seorang mu'alaf Ustadz, tapi tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim. Anak mau ngajak kepada orang tuanya. Nah, gitu kan. Iya, karena kan mu'alaf nih. Malah perlu banyak bimbingan. Banyak bimbingan, Anaknya mau ngajak orang tuanya. Ya, Masya Allah. Tapi susah mungkin Ustadz. Gimana ini Ustadz? Memang kepada orang tua itu gaya-gayanya kita tif-tifnya agak beda ketika kita kepada murid kita. Betul. Kepada anak kita. Kepada orang tua kita nggak diizinin secara kasar, negur orang tua yang salah secara lembut, mengajak mereka pun secara lembut, dengan diberikan pemahaman-pemahaman, mungkin fadilat-fadilat daripada ibadah tersebut. Misal, kan sholat tuh kewajiban setiap hari ketika kita Islam. Nah, bagi laki-laki yang sudah balik berakal, dan bagi perempuan yang balik berakal dan yang tidak haid kan. Nah, itu kewajiban. Contoh,
kita berikanlah motivasi daripada hadis-hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita cari itu, mungkin kita belajar dulu sama ustadz atau ustazah, baru kita catat, kita sampaikan, ini bapak, ini ibu, hadis Rasul menyebutkan, misal as-salatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu, ibu, kata Rasulullah, tiang agama, pondasi agama. Agama kita akan kuat dengan salat 5 waktu. Tapi Ustadz, ini ayahnya. Ayahnya? Iya. Nah. Tapi apa namanya? Ketika mengajari orang tua ini kan harus super sabar, Ustadz. Iya, makanya tadi fala taqul lahum uff, kan wa qul lahum qawlan karima, kata Allah Subhanahu. Kadang kan bisa, duh, abah nih bejujuk banar. Susah diajak gitu. Iya, apa perlu orang lain atau gimana, Ustadz? Ustadz? Itu kan satu. Kalau kitanya harus lembut, harus gimana. Nah, kalau cara lain mungkin harus kita ajak misal ke majelis taklim. Ke majelis taklim. Atau silaturahmi. Kan kadang orang biasanya kalau di majelis kan karena pengajiannya umum, jadi bisa sesuai yang diharapkan untuk sekarang atau belum lagi kan. Nah, kalaunya kita bawa silaturahmi ke tempat tuan guru atau ustadz atau kiai, mungkin itu satu cara juga untuk bisa mengajak secara tidak sengaja kepada orang tua tadi. Mungkin beliau mungkin lebih, karena ini kiai mungkin kata-katanya lebih masin. Iya, betul. Lebih masin. Jadi walaupun kalau anaknya ala kamu anak kecil, tetap aja biar udah tua dibilang orang tua itu kita tetap anak kecil, Ustaz. Jadi kan gini Ibu, kalaunya kita itu kan biasa kita sering mencoba. Kita tahu ini karakter orang tua. Kalau saya kalau ngomong beliau nih kayaknya nggak mau. Sudah sering ini. Berarti kita cari cara lain. Seperti silaturahmi tadi ke tempat ustadz atau tuan guru atau kiai, atau juga kita ajak ke majelis. Tapi mungkin ke majelis beliau nggak sering ke majelis, mungkin agak malu-malu kan. Jadi supaya kurang malunya dulu kita ajak dulu secara pribadi saja sama orang-orang yang lebih agamanya dari kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu adalah salah satu usaha kita sebagai anak yang berbakti dan soleh kepada kedua orang tua. Karena memperhatikan ibadah orang tua itu pun adalah salah satu cara bakti kita kepada orang tua. Ketika kita sudah paham, apalagi kita sudah dewasa, jangan dibiarkan orang tua kita meninggalkan perintah-perintah Allah dan mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Sekarang pemirsa, waktu sudah tidak memungkinkan kita lagi lebih panjang lagi, padahal sangat asik sekali, tapi nggak terasa 1 jam sudah kita bersama kajian Ramadan bersama PCNU Kabupaten Kota Waringin Timur. Ustadz, masuk pada kesimpulan Ustadz. Kesimpulan kita, tema kita hari ini Ustadz, silahkan. Kesimpulan kita pada hari ini, sebagaimana tema kita mengetuk pintu surga atau mengetuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ridhonya kedua orang tua kita, itu sangat luar biasa. Di antaranya yang kita simpulkan pada hari ini adalah itu masuk daripada hadis Rasulullah SAW, ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridhanya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya kedua orang tua. Cuma ini harus diingat, harus dikaji dengan betul dan benar, karena di hari ini kita tidak bisa panjang dan lebar karena waktu yang membatasi kita. Ini bagaimana sesuatu yang ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua, Bu. Ini memang harus ada pilihan-pilihannya. Kalau yang sesuatu yang dikehendaki orang tua sesuai dengan yang disyariatkan agama kita, maka itulah ridha orang tua kepada tergantung ridha Allah. Tapi andai yang diperintahkan orang tua itu melanggar perintah Allah dan Rasulullah, tidak menjadikan taat kepada Allah dan Rasulullah, maka itu pun itu bisa menjadi murka Allah juga dari orang tua tadi. Nah, makanya kita harus memang dari hadis ini mengaji lebih panjang dan lebar, dan mudah-mudahan di pagi hari ini menjadikan kita untuk bisa mengaji lebih dalam lagi bagaimana cara-cara ridho kita kepada cara kita mendapatkan ridho kepada orang tua kita, sehingga ridho Allah pun mengenai atau
menghampiri kita, bahkan menjadi sesuatu yang sangat diharapkan kepada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk berbaktinya anak itu dimulai dari diri kita sendiri, bakti kepada kedua orang tua kita. Karena Rasul bersabda, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, niscaya anak kalian akan berbakti kepada kalian. Yang terakhir, ibu sangat penting. Nah, statusnya karena Rasul menyebut ibu itu beberapa kali. Ibumu, baru bapakmu. 3 kali, Ustaz. 3 kali ibumu, baru bapakmu. Makanya ada seorang anak, Bu, sangat berbakti dia kepada orang tuanya. Dia kalau silaturahmi ibunya kepada orang tuanya, yang dikasih amplop ibunya. Bapaknya enggak. Satu minggu pertama ibunya dikasih, bapaknya enggak. Minggu 2 dia libur kan, silaturahmi lagi kepada orang tuanya. Ibunya dikasih lagi, bapaknya enggak. Yang ketiga, dia silaturahmi lagi minggu ketiga. Lalu ibunya dikasih lagi amplop, bapaknya enggak. Kata bapaknya, kok kamu pilih-pilih nak, kan di situ ibumu 3 kali bapak. Yang keempat, minggu keempat, dia silaturahmi lagi, ibu dikasih, bapak dikasih. Cuma ketika dibuka amplopnya ini, Bu, ibu tadi kan minggu pertama 500.000, minggu kedua 500, minggu ketiga 500, minggu keempat 500, berarti jumlahnya 2 juta. Nah, ampun, bapak sekali saja minggu keempat. Nah, ternyata buka, kata ibunya, amplop kamu berapa bapak? Oh, ternyata sama 2 juta juga. Cuma dia pinter nyenangin hati ibunya. Jadi ibunya bangga, ibunya. Ternyata jumlahnya sama. Ini tanda anak berbakti juga. Ini bisa ditiru pemirsa ya. Anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak para muda ini juga menyaksikan kajian Ramadan pada pagi hari ini. Penting sekali kalian untuk berbakti kepada orang tua. Karena orang sukses itu tidak karena dirinya, tapi karena ridho orang tua. Disitulah ridho Allah. Jadi anak-anak sekalian, para orang tua dan siapapun yang sedang live bersama kami, mari terus kita menuntut ilmu, menimba ilmu agar nantinya di akhirat kelak kita akan bertanggung jawab dengan apa yang telah Allah titipkan untuk kita semua. Ustadz, terima kasih banyak. Sama-sama. Kayaknya waktunya kurang, tapi kita memang harus sudah permisi di hadapan pemirsa kita. Mohon maaf pemirsa apabila dalam siaran ini ada perkataan yang kurang berkenan dari kami, khususnya saya sebagai hostnya, mohon maaf. Dan juga hari ini terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Rizani yang luar biasa sudah memberikan ilmu bagaimana agar kita bisa mendidik anak kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.